야, 뭐 하는 거야 지금? 아이씨, 밥인데. Halo para sekte yang tersesat yang hobinya rebahan, kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Kali ini kita akan membahas film Korea yang berjudul My Wife is Gangster 3. Film ini dirilis pada tahun 2006 silam dan merupakan kelanjutan dari dua film sebelumnya dengan judul yang sama. Namun film ini hadir dengan cerita yang baru yang tidak ada hubungannya dengan film sebelumnya. Dikarenakan besok saya harus syuting film Dako-chan, yuk tak usah banyak mencerot-mencerot lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, taliklah selimut Anda, dan selamat menonton No is No More. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pesta pertemuan bos mafia terbesar di kota Hong Kong yang bernama Mr. Lim dan Mr. Jo. Sedari awal Mr. Jo memang sudah berniat ingin membuat masalah dengan Mr. Lim. Mr. Jo meminta kepada Mr. Lim agar Aryong, anaknya Mr. Lim, memperlihatkan sebuah tarian pedang kesukaannya, karena Aryong ini sangat mahir dan terkenal dengan tarian pedangnya. Pada saat memainkan tarian pedang, salah satu anak buah Mr. Jo dengan sengaja melemparkan pecahan kaca ke lantai. Hal ini tentunya mengakibatkan kaki Aryong jadi berdarah. Aryong masih terus memainkan tariannya karena Aryong tidak mau ada masalah yang terjadi. Akan tetapi, anak buah Mr. Jo dengan sengaja kembali melemparkan pecahan kaca ke arah Aryong. Tentunya hal ini mengakibatkan Aryong tidak dapat menahan emosinya lagi. Lantas saja, Aryong langsung bergerak menuju anak buah Mr. Jo itu dan menusuk tangannya dan melumpuhkannya. Dan film pun dimulai. Berada di sebuah tempat salon rambut, Mr. Jo sedang mencukur jenggotnya dan dijaga ketat oleh anak buahnya. Datanglah seorang wanita misterius dan langsung membunuh Mr. Jo. Anehnya, para pengawal Mr. Jo seakan pura-pura tidak mengetahuinya. Mr. Chong yang merupakan saudara dari Mr. Jo langsung mendatangi keluarga Mr. Lim dan menuduh bahwa Aryonglah dalang pembunuhan Mr. Jo. Tentunya karena Aryong adalah anak dari Mr. Lim yang merupakan saingan bisnis terbesarnya. Mengetahui hal itu, Mr. Lim menyuruh Aryong untuk pergi ke Amerika untuk sementara waktu, tentu karena posisi Aryong sekarang sedang diburu. Tapi Aryong malah menolak. Aryong ingin pergi dengan syarat dia yang menentukan kemana tujuannya. Akhirnya dia memilih pergi ke Korea. Alasannya untuk memilih Korea tak lain dan tak bukan karena ingin mencari ibunya. Karena khawatir sama putri semata wayangnya, Mr. Lim langsung menghubungi salah satu mafia yang cukup berpengaruh di Korea untuk melindungi putrinya. Kemudian bos mafia Korea itu menyuruh anak buahnya yang bernama Kicul untuk menjemputnya di bandara. Kicul dan dua orang anak buahnya langsung menjemput Aryong di bandara. Saat di dalam mobil, Kicul mencoba berkomunikasi dengan Aryong. Karena Aryong tak mengetahui apa yang Kicul bicarakan, Aryong pun diam saja. Akhirnya salah satu anak buah Kicul punya ide untuk menyewa seorang penerjemah. Pada pagi harinya, Kicul dan anak buahnya membuat sandiwara untuk menakuti Aryong. Dua anak buah Kicul berpura-pura mendapatkan hukuman dari Kicul. Mereka dipukuli oleh Kicul, tapi ini tentunya hanya pura-pura saja. Akhirnya rencana mereka berhasil. Aryong mendengar teriakan, mereka pun keluar. Kicul yang mengetahui aksinya dilihat oleh Aryong langsung bersemangat buat memukul anak buahnya dengan sangat keras. Aryong yang melihat kejadian itu justru sebaliknya, dia tidak merasa takut sedikit pun. Bukannya sesuai ekspektasi, Aryong di sini malah mengajari Kicul cara memukul yang baik dan benar sambil memukul anak buahnya hingga salah satunya kesakitan. Pada saat aksi tersebut berlangsung, datanglah penerjemah yang mereka sewa yang bernama Yun Hae. Yun Hae merasa ketakutan karena dia menyadari kalau dia bekerja untuk seorang mafia. Akibatnya, Yun Hae malah menerjemahkan kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Kalimat-kalimat yang terdengar kasar diterjemahkan dengan halus agar tidak terjadi konflik di antara mereka. Tapi uniknya, komunikasi mereka tetap berjalan dengan lancar. Kicul menanyakan kenapa tujuan Aryong datang ke Korea. Aryong pun mengeluarkan foto ibunya dan meminta mereka untuk menemukan wanita itu.
Di hari berikutnya terlihat dua orang anak buah Kicul meminta uang kepada salah seorang pengusaha konveksi di Korea. Mereka berpura-pura galak di depan Aryong, tentunya agar Aryong terkesima dengannya dan tidak memandang rendah dirinya. Tapi di saat yang bersamaan datanglah kelompok anak buah mafia lain yang juga akan meminta uang keamanan di tempat yang sama. Perpecahan konflik pun terjadi di antara mereka. Aryong langsung bertindak dengan menendang sebuah kursi sehingga mereka semua terjatuh. Lalu dengan mudah anak buah Kicul langsung saja memukuli mereka. Cerita pun dilanjutkan di kafe. Mereka minum sampai mabok-mabokan karena mabok itu sangat menegangkan. Tiba-tiba rombongan geng yang tadi mereka pukuli datang untuk membalas dendam. Kali ini Aryonglah yang bertindak. Dengan kemampuan bela dirinya, Aryong melumpuhkan mereka dengan sangat mudah. Disinilah anak buah Kicul tahu kalau Aryong bukanlah seorang wanita biasa, melainkan seorang Wonder Woman. Pada pagi harinya Aryong dan Kicul diundang untuk datang ke tempat Cuper. Cuper di sini merupakan seorang ketua geng yang kemarin anak buahnya Aryong lumpuhkan. Sesampainya di tempat Cuper, ternyata dua anak buah Kicul sudah disekap dan terlihat dalam keadaan bonyok tak berbentuk. Mengetahui hal itu, Kicul tidak terima dan langsung menantang duel one by one. Kicul yang tidak bisa gelut itu pun malah dijadikan samsak oleh si Cuper. Akhirnya Aryong pun membantunya hingga Kicul berhasil memukul si Cuper. Melihat bosnya dipukul, anak buah Cuper langsung mengeroyok si Kicul. Aduh, Cul ngenes banget pasti lu, Cul. Aryong yang merasa kasihan pada Kicul langsung turun tangan menghajar mereka semua. Memang awewe sakti iya mah. Cerita berpindah ke Hong Kong. Mr. Chang yang sudah mengetahui keberadaan Aryong menugaskan seorang Wonder Woman lainnya untuk membunuh Aryong. Wanita itu pun langsung pergi menuju Korea dan memburu Aryong. Sementara itu di Korea, Aryong yang sedang berjelong-jelong bersama Kicul dan dua orang anak buahnya, ternyata di sana ada seseorang yang sedang membidik Aryong dari kejauhan menggunakan sniper. Untungnya tembakan itu meleset. Aryong yang kaget mengetahui hal itu langsung mengejar si penembak itu. Saat mereka bertemu, pertarungan pun terjadi. Ketika mereka ingin memulai pertarungan, Kicul dan dua anak buahnya pun muncul. Aryong yang sadar para cecunguk beban ini tidak ingin terluka, memutuskan untuk lari. Tapi Aryong malah terkena tembakan di lengannya. Aryong yang terluka kemudian dibawa ke sebuah rumah untuk perawatan. Kicul beranggapan bahwa itu adalah perbuatan bos besar. Karena sekarang Kicul saat ini sudah menempati posisi tertinggi di gengnya. Pastinya banyak orang yang sedang mengincarnya juga. Persembunyian mereka pun akhirnya ditemukan dan mereka memutuskan untuk berpencar. Dari sinilah terjadi kejar-kejaran dengan menggunakan mobil layaknya Fast and Furious. Aryong yang menganggap Kicul kurang lihai dalam menyetir mengajaknya untuk tukaran posisi. Tapi Kicul malah bingung dan tak paham dengan apa yang dikatakan oleh Aryong. Aryong pun langsung mengambil posisi setir dan duduk di pangkuan Kicul. Kenikmatan yang hakiki telah dirasakan oleh Kicul pada saat ini juga. Kelo mana Cul? 아이씨, 밥이 밑에. 아우, 야. Kemudian film berpindah lagi ke Hong Kong. Tampak Mr. Chong dan Mr. Lim sedang berbincang-bincang santai untuk menyelesaikan sebuah perseteruan. Sampai-sampai Mr. Lim pun menawarkan jabatannya demi perdamaian dan keselamatan untuk putrinya Aryong. Mr. Chong pun menerima tawaran tersebut, tapi Mr. Chong ini sangat licik, picik, dan juga pika anjingan. Mr. Chong malah membunuh Mr. Lim dengan cara meledakkan tempat Mr. Lim berada. Film berpindah lagi ke Korea. Aryong tiba-tiba punya sebuah firasat buruk tentang ayahnya. Kemudian dia mencoba untuk meneleponnya, tapi tidak ada jawaban.
tiba-tiba muncul di hadapan Aryong seorang wanita yang kemarin mengejarnya bersama 2 orang temannya. Wanita itu mengajak Aryong untuk pergi ke suatu tempat agar bisa one by one dengannya. Aryong pun menerima tantangannya dan mengikutinya. Sampai di sana, mereka pun bersiap-siap. Malah yang ada di sana adalah 3 lawan 1. Tak ingin menyerah di situ saja, pada saat mereka berhadap-hadapan, lewatlah seorang tukang es waltz di depan mereka. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Aryong untuk membunuh 2 orang temannya wanita itu dengan satset. 2 orang itu pun langsung mokan. Kini tinggal 1 lawan 1. Aryong akan bertarung melawan si wanita misterius itu. Pertarungan hebat pun terjadi. Aryong sempat kewalahan melawan wanita misterius itu, tapi akhirnya Aryong masih bisa membunuhnya. Keesokan harinya Kicul sudah menemukan alamat ibunya. Kicul mengajak Aryong untuk menemuinya. Sampai di sana, Aryong merasa sangat kecewa karena mengetahui kalau ibunya sudah menikah lagi. Terungkap fakta lagi bahwa ibunya juga telah memiliki seorang putri yang bernama sama dengan namanya, yaitu Aryong juga. Aduh, kayak gak ada nama lain lagi. Juminten kek, Maimunah kek, apa kek, kacau nih. Melihat hal itu, Aryong pun terharu dan malah memilih untuk pergi dari sana. Aryong pun pulang ke Hong Kong, sementara Kicul merasa sedih karena harus kehilangan Aryong. Di bandara, Kicul mengungkapkan isi hatinya kalau dia mencintai Aryong. Tapi tentu saja Aryong tidak memperdulikannya karena Aryong yang kebingungan dengan bahasanya Kicul. Ngomong naon atau mana Kicul? Setelah sampai di Hong Kong, Aryong melihat kondisi ayahnya yang terluka parah. Sebelumnya karena percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Mr. Chong. Tak lama setelah Aryong menemui ayahnya, ayahnya pun meninggal dan Aryong pun merasa sedih karenanya. Saat berada di tengah-tengah kesedihannya itu, Kicul pun datang dengan alasan ingin mengembalikan foto ibunya yang tertinggal. Tapi Aryong malah mencipok Kicul secara brutal dan membabi buta, dan dia pun langsung pergi begitu saja. Tentu saja Kicul yang sudah dibuat ngaceng sama Aryong merasa kecewa berat. Nanggung banget ya Cul. Ternyata Aryong berencana untuk membalas dendam pada Mr. Chong. Tepat pada pesta pernikahan anak Mr. Chong, Aryong menyelinap masuk dan menyamar sebagai mempelai wanitanya. Mr. Chong memberikan hadiah pedang kepada pengantin pria. Tiba-tiba, dengan brutalnya Aryong mencabut pedang itu dan langsung menyerang Mr. Chong. Hingga ini mengakibatkan Mr. Chong terluka parah. Lantas Aryong pun dikeroyok oleh anak buah Mr. Chong. Kicul yang tahu kalau Aryong akan membalas dendam pada Mr. Chong langsung datang ke tempat itu. Dia pun datang bersama anak buahnya dan membantu Aryong. Peperangan pun terjadi. Mr. Chong yang tengah terluka dibawa oleh anak buahnya untuk diselamatkan. Tapi Aryong yang sudah kelewat kesal terus mengincarnya. Pengejaran itu pun tak mudah. Aryong harus menghadapi beberapa orang anak buah Mr. Chong terlebih dahulu. Kini tinggal Aryong dan Mr. Chong saja di atas sebuah gedung dan saling berhadapan satu sama lain. Mr. Chong menghunuskan pedangnya sebagai tanda kalau dia mengajak duel pedang dengan Aryong. Tapi Mr. Chong yang licik ini tiba-tiba saja dia malah mengeluarkan pistol dari lengan bajunya dan menembakkannya ke arah Aryong. Tentu saja ini menyebabkan Aryong menjadi terluka dan jatuh. Saat Mr. Chong ingin menembakkan pistolnya ke arah Aryong lagi, tiba-tiba Kicul muncul dan mengalihkan perhatian Mr. Chong. Kemudian Mr. Chong menembaki pistolnya ke arah Kicul sehingga Kicul terjatuh dari atas gedung. Melihat hal itu, Aryong marah tak terbendung dan memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Mr. Chong. Mr. Chong pun tewas dengan mengenaskan. Sementara itu, Kicul terlihat ada di dalam bak mobil sampah dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang Aryong pun menjadi seorang bos mafia menggantikan ayahnya.
Kicul yang melihat hal itu pun senang dan dia memutuskan untuk pergi tanpa berpamitan lagi. Aryong melihat Kicul tidak ada di tempatnya, langsung mencari-cari Kicul. Kemudian Aryong dinasehati oleh asistennya agar Aryong segera mengejarnya. Asistennya memberi saran jangan sampai Aryong menyesal sebagaimana ayahnya yang menyesal saat kepergian ibunya. Aryong pun mengikuti saran tersebut dan mengejar Kicul. Saat di tengah perjalanan, mobil Kicul pun dihadang oleh rombongan Aryong. Kicul pun keluar dari dalam mobil dengan dibantu penerjemahnya. Aryong mengatakan pada Kicul agar Kicul segera melamar Aryong. Kicul setuju, lalu mereka pun berpelukan dan film pun tamat.